Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab kedua di kelas 10 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PowerPoint ini dapat diunduh di link deskripsi yang ada di bawah. Tujuan pembelajaran pada materi ini: pertama, menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selebihnya silahkan disimak dan dibaca. Melihat peta NKRI menandakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, beda dengan negara Eropa ataupun Amerika yang memang negaranya tidak seperti Indonesia yang memiliki sangat luas kekayaan lautan, daratan, dan juga udara. Lalu pertanyaannya, bisakah negara tanpa wilayah dapat disebut negara? Tentunya tidak, karena salah satu syarat berdirinya suatu negara harus adanya wilayah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan, wilayah lautan, dan udara. Selanjutnya adalah batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Berbicara batas negara, tentunya bukan hanya di darat saja, tapi di laut dan juga di udara yang harus kita siap siaga lindungi. NKRI harga mati. Tentunya di garda terdepan ada TNI untuk menjaga perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kurang lebih ada 13 negara yang berbatasan langsung. Selanjutnya adalah tentang pengertian wilayah daratan. Wilayah daratan adalah wilayah tanah luas yang dijadikan sebagai tempat pemukiman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Yang kedua adalah wilayah perairan. Merupakan kawasan suatu negara yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Perairan laut di Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinental, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona laut teritorial. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Laut teritorial merupakan wilayah laut milik negara Indonesia. Artinya negara memiliki kedaulatan penuh atasnya, dan juga negara-negara lain tidak diperbolehkan memasuki wilayah teritorial tanpa izin. Kemudian batas laut teritorial ditarik sejauh 12 mil laut. 1 mil laut sama dengan 1852 km dari garis pantai terjauh yang menjorok ke laut. Selanjutnya adalah zona landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen kurang dari 150 meter. Landas kontinen diukur dari garis besar yang paling jauh 200 mil laut. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling menjorok ke laut. Garis besar pada ZEE, negara-negara pantai mempunyai hak dan yurisdiksi. 2. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina, Vietnam, Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Selanjutnya, batas wilayah NKRI di sebelah barat. Tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia di bagian barat karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. 2 pulau yang menandai berbatasan
antara Indonesia dengan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini di daratan dan perairan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa perlu batas suatu wilayah? Batas wilayah itu sangat penting bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuknya, baik pemanfaatan kekayaan alam, baik darat maupun laut. Selanjutnya, pembatasan wilayah tersebut dikarenakan Indonesia menjadi negara yang sangat rawan, diantaranya adalah faktor dari eksternal atau faktor dari luar. Di antaranya adalah rawan ilegal. Yang pertama, trading atau tukar menukar barang jasa secara ilegal, national crime, kejahatan nasional secara ilegal, logging, fishing, ataupun trafficking yang secara ilegal, yang jelas-jelas sangat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selebihnya tentang hal-hal yang ilegal yang barusan kita bahas, silahkan dibaca kembali pengertian beserta contoh-contohnya dan kita diskusikan di Google Classroom. Yang selanjutnya adalah faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama, kurangnya sarana prasarana infrastruktur. Kita ambil contoh negara kita yang sangat luas, yang berbatasan langsung baik daratan maupun lautan dengan negara-negara lain, tentunya harus memiliki sarana yang memadai dalam menjaga perbatasan tersebut. Terutama anggota TNI dan masyarakat sekitar harus bersinergi dalam rangka menjaga keutuhan negara Republik Indonesia di perbatasan. Yang kedua, tingkat kesadaran atau pendidikan sumber daya manusia yang masih rendah sehingga mudah luntur kecintaannya terhadap NKRI. Maka dari itu, kita selaku warga negara yang baik tentunya harus belajar mengenai hal nasionalisme yang tinggi dan juga patriotisme yang tinggi, wabil khususnya di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar negeri ini tetap utuh adanya. Selanjutnya yang B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah. Sementara warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negara. Selanjutnya adalah kedudukan warga negara dalam negara. Dalam penerapan asas kewarganegaraan, terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan kewarganegaraan naturalisasi. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya yang C, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Pengertiannya adalah setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat 1 dan juga Ayat kedua. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara wajib mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia mengenal tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. D. Sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,
keutuhan NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan peran TNI Polri dalam pembelaan negara diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2000. Mengenai pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia serta materi yang terakhir tentang upaya bela negara beserta contoh-contohnya, silahkan disimak dan dibaca. Semoga video pada kali ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow.